Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal statistika kelas 12. Yuk, kita belajar bersama and enjoy your lesson. Nomor 1. Perhatikan data hasil ulangan matematika berikut. Jika diketahui nilai modus untuk data di atas adalah 87,5, maka tentukan banyak siswa yang mengikuti ujian matematika. Di sini dari soal kita dapat mengetahui bahwa untuk nilai modus itu adalah 87,5. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah N atau frekuensinya berapa. Nah, kita ingat lagi, rumus modus itu apa sih? Nah, rumus modus itu adalah tepi bawah ditambah dengan C kalikan D1 per D1 plus D2. Ini adalah rumus modus. Nah, dari sini kita bisa menentukan langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Berarti kita menentukan terlebih dahulu tepi bawah. Tepi bawah, untuk kelas modus kita harus tahu kelas modusnya sendiri itu di mana. Nah, untuk kelas modus di sini karena 87,5 itu ada di interval yang ini. Nih, interval yang ini ya. Ini merupakan kelas modusnya. Nah, berarti kelas modusnya adalah 86 sampai 90. Sehingga tepi bawahnya adalah 86 dikurangi 0,5 sama dengan 85,5. Mengingat bahwa tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Selanjutnya kita tentukan C-nya atau panjang kelas. C sama dengan 90 dikurangi 86 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Kemudian untuk D1. D1 karena kelas modusnya itu adalah 86 sampai 90, maka untuk D1-nya berarti ini ya, ini dengan ini D1, ini dengan ini adalah D2. Itu selisihnya. Berarti P dikurangi 8 itu adalah D1, sedangkan D2-nya adalah P dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, dari sini kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan panjang kelas kalikan D1 per D1 plus D2. Sehingga tepi bawahnya adalah 85,5 ditambah dengan 5 dikalikan dengan D1-nya adalah P-8 per P-8 ditambah P-3. Begitu ya. Sama dengan 85,5 ditambah 5 kali P-8 per 2P-11. Nah, sehingga menjadi 85,5 plus 5P-40 per 2P-11. Nah, modusnya jangan lupa, modusnya adalah 87,5. Sekarang kita operasikan. 87,5 dikurangi 85,5 sama dengan 5P-40 per 2P-11. Nah, lanjut ke sini. Ini menjadi 2 sama dengan 5P-40 per 2P-11
Ini menjadi 4P min 22 sama dengan 5P min 40. Nah, 5P dikurangi 4P, gini ya, sama dengan 40 dikurangi 22. P sama dengan berapa? Ya, 18. Sehingga kalau kita bisa simpulkan bahwa banyak siswa yang mengikuti ujian matematika itu tinggal kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, tadi telah diketahui bahwa P sama dengan 18, maka kita dapat menentukan jumlah siswa keseluruhan yang mengikuti ujian. Banyak siswa adalah 2 ditambah dengan 5, ditambah 3, ditambah dengan 8, kemudian ditambah dengan 18 dari P yang tadi, ditambah dengan 3, ditambah 1 sama dengan 40. Jadi kesimpulannya, banyak siswa yang mengikuti ujian matematika ada 40 siswa. Nah, bagaimana? Matematika itu mudah kan? Soal nomor 2. Sekumpulan data diketahui memiliki jangkauan sama dengan 28. Jika masing-masing nilai data pada sekumpulan data tersebut ditambah 3, maka nilai jangkauan untuk data yang baru adalah, nah karena di sini ada data baru dan data lama, kita misalkan untuk data lama adalah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Sedangkan data baru, karena dia ditambah 3 menjadi X1 plus 3, X2 plus 3, X3 plus 3, dan seterusnya hingga Xn plus 3. Kita ketahui bahwa untuk menentukan jangkauan adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Sehingga kalau untuk yang jangkauan lama, maka 28 itu sama dengan Xn dikurangi dengan X1. Ini untuk yang data lama. Nah, sedangkan untuk yang data baru, maka untuk jangkauan sama dengan jangkauan yang baru, Xn plus 3 dikurangi dengan X1 plus 3. Nah, di sini kita operasikan dulu. Berarti Xn plus 3 dikurangi X1 dikurangi 3. 3 dikurangi 3, 0, sehingga tinggal Xn min X1. Nah, tadi diketahui ya, berarti Xn min X1 itu 28. Berarti untuk jangkauan yang baru itu juga 28. Jadi, jangkauan data baru adalah 28. Nah, mudah bukan? Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, perhatikan histogram berikut. Kuartil kedua dari data berat badan yang ditunjukkan pada histogram di atas adalah, nah, untuk menyelesaikan model soal seperti ini, lebih mudah diselesaikan dengan cara tanpa merubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya jauh lebih sedikit daripada kita merubahnya ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu.
Yang pertama harus kalian lakukan adalah menghitung jumlah seluruh frekuensinya. Maka N sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7 dan ditambah 3. Totalnya adalah 40. Maaf, 50 ya totalnya. Nah, sehingga untuk menentukan median, median tidak lain adalah kuartil kedua. Maka kuartil kedua itu terletak pada data ke setengah N, yaitu data ke 25. Nah, hitung data frekuensi ke-25 dari sebelah kiri. Karena kita memerlukan kelas kuartilnya ada di sebelah mana, kita hitung data ke-25 dari sebelah kiri. Dari data yang pertama itu 2 ya, berarti 2 ditambah 6, 8 ditambah 13, 21, maka 25 itu berada pada interval yang keempat, yaitu yang di sini. Berarti Q2 ada di sini. Nah, setelah itu kita hitung panjang kelasnya. Panjang kelas dapat dihitung dengan cara mengurangkan selisih nilai tengahnya, panjang kelas. Misalkan saya ambil yang 42 dikurangi 37. Nah, sama dengan 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Karena Q2 terletak pada interval kelas dengan titik tengah atau nilai tengah 52 dengan panjang kelas 5, maka kita bisa menentukan interval kelas Q2-nya. Maka interval kelas Q2 itu adalah 50 sampai dengan 54. Nah, ketika kita sudah mengetahui interval kelasnya, bisa kita peroleh kembali yaitu titik bawah, tepi bawah, yaitu 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Nah, berikutnya kita akan menentukan frekuensi kelas sebelum kelas kuartil kedua. Jadi, untuk seluruh frekuensi kelas sebelum frekuensi kelas kuartil kedua, kita sebut sebagai FK2, yaitu 2 ditambah 6 ditambah 13 sama dengan 21. Nah, kalau sudah begini, semua data yang kita perlukan sudah ada ya, berarti kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam rumus kuartil kedua. Rumus kuartil kedua itu sama aja rumus median ya. Nah, itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikalikan dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif yang kedua dibagi frekuensi kuartil keduanya. Nah, tepi bawahnya berapa? 49,5 ditambah dengan 5 kali setengah N tadi adalah 25 ya, dikurangi dengan 21 dari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua dibagi dengan frekuensi kuartil keduanya yaitu 10. Nah, seperti ini. Sama dengan 49,5. Nah, ditambah dengan ini bisa menjadi 2 ya. Dibagi 5, ini 1, ini 2. 25 kurangi 21 adalah 4/2. Sama dengan 49,5 ditambah 2 sama dengan 51,5. Sini berarti 51,5. Nah, jadi kuartil kedua sama dengan 51,5. Nah, mudah kan?